Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di LZ Automotive Channel. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas EMS ataupun Engine Management System. Apa itu Engine Management System? Jangan kemana-mana, masih tetap di LZ Automotive Channel. Pembahasan pertama pada pertemuan Engine Management System ini, pertama kita akan membahas pengertian dari EMS, fungsi EMS, tujuan EMS, kemudian ada ciri mesin yang menggunakan EMS. Dan yang terakhir kita akan membahas komponen utama EMS. Jadi pada kesempatan kali ini kita membahas pengertian, fungsi, tujuan EMS, ciri mesin yang menggunakan EMS, komponen utama EMS. Pengertian EMS, bahwa Engine Management System adalah sebuah sistem kendali pada mesin yang digunakan untuk mengatur dan mengontrol seluruh sistem. Jadi untuk mengatur dan mengontrol seluruh sistem pada mesin, fokusnya adalah pada mesin, dengan dikendalikan oleh yang namanya Electronic Control Unit atau yang sering kita kenal dengan ECU atau ECU, sehingga mesin dapat dikendalikan dengan performa terbaik sesuai dengan kondisi dan keadaan kendaraan. Jadi supaya mesin bisa mengatur dan mengontrol, mendapatkan performa terbaik sesuai dengan kondisi dan keadaan kendaraan. Ketika kondisi kecepatan tinggi, mesin harus bagaimana? Ketika kondisi kendaraan sedang membawa beban berat, maka mesin harus bagaimana? Maka yang mengatur ataupun yang mengontrol mesin ini adalah Engine Management System. Teman-teman mungkin tahu apa itu EV. Ya, EV itu Electronic Fuel Injection ataupun sistem bahan bakar injeksi yang dikendalikan secara elektronik. Jadi sistem bahan bakar yang dulunya adalah konvensional, yaitu dulunya karburator, dirubah menjadi elektronik dan dirubah menjadi injeksi atau semprotan. Awalnya karburator itu hisapan dirubah menjadi semprotan dengan menggunakan rumus fisika asas Bernoulli. Awalnya yang dulu konvensional dirubah menjadi elektronik, maka sistem ini dinamakan Electronic Fuel Injection atau EFI. Pada EV ini, sistem ini hanya mengatur tentang sistem bahan bakar saja. Jadi EV ini hanya mengatur sistem bahan bakarnya saja, tidak mengatur yang lain. Kemudian teman-teman juga sudah tahu tentang ESA ataupun Electronic Smart Advancer, yaitu sebuah sistem pengapian yang dikendalikan secara
elektronik. Untuk ESA ataupun Electronic Spark Advancer ini yaitu sebuah sistem untuk mengatur pengapian, yaitu hanya pengapiannya saja. Sedangkan pada EMS atau Engine Management System tidak hanya mengatur tentang sistem bahan bakarnya saja, ataupun tidak hanya mengatur tentang sistem pengapiannya saja, melainkan mengatur dan mengontrol tentang sistem-sistem yang ada pada mesin. Gambarannya seperti ini. Bisa dilihat di bagian dari mesin ada pengontrolnya. Ini adalah ECU atau Electronic Control Unit. Ada yang mengatakan juga ECM atau Electronic Control Module. Di sini dikiaskan sebagai komputer atau otak ataupun pengontrol. Kemudian inputnya adalah sensor-sensor atau masukannya adalah sensor-sensor, di mana untuk ECU ini ataupun Electronic Control Unit ini tidak hanya mengatur satu sistem saja, melainkan mengatur beberapa sistem yang ada di mesin. Adapun beberapa sistem yang ada di mesin, contohnya adalah sistem bahan bakar, sistem pengapian, sistem pendingin, dan sebagainya. Intinya adalah untuk mengatur sistem-sistem yang ada di mesin. Jadi paham ya? Jadi EMS ini ataupun Engine Management System ini mengatur tidak hanya satu sistem. Kalau tadi FV ataupun Electronic Fuel Injection itu hanya mengatur pada sistem bahan bakarnya saja, ataupun ESA ataupun Electronic Spark Advancer itu hanya mengatur pada pengapiannya saja. Tetapi kalau EMS ini atau Engine Management System ini mengatur mengontrol seluruh sistem yang ada di mesin. Kemudian fungsi dari Engine Management System, bahwa Engine Management System yaitu penyesuaian sistem yang ekstensif atau secara luas pada kendaraan, sehingga dengan melakukan penyesuaian pada komponen-komponen mesin seperti sensor, aktuator, controller, dan lain-lain, itu bisa agar pengoperasian mesin dapat selalu dalam kondisi terbaiknya, atau pengoperasian mesin atau pengontrolan mesin, pengaturan mesin selalu dalam kondisi terbaiknya, bisa menghasilkan performa terbaiknya. Sistem kendali mesin melibatkan pengaturan bahan bakar, air intake atau udara masuk, dan waktu pengapian untuk mendapatkan torsi dan tenaga sesuai spesifikasi. Jadi fungsi dari EMS adalah
untuk mendapatkan performa terbaik dengan cara melakukan penyesuaian secara luas atau ekstensif, yaitu komponen-komponen pada sistem di dalam mesin ya. Jadi supaya mesin ini dapat performa terbaik, maka dilakukanlah penyesuaian pada sistem itu sendiri. Kemudian tujuan dari EMS. Yang pertama adalah untuk mendapatkan performa engine yang terbaik. Dengan menggunakan EMS, kendaraan mendapatkan performa engine yang terbaik. Yang kedua, irit dalam penggunaan bahan bakar. Kendaraan yang menggunakan EMS akan semakin irit karena bahan bakarnya diatur oleh EMS. Bagaimana kok bisa diatur? Karena diatur sesuai dengan kebutuhan kondisi kendaraan. Yang ketiga yaitu tingkat emisi gas buang yang rendah sehingga ramah lingkungan. Dengan kita memiliki kendaraan yang EMS, maka kita sudah tidak merusak lingkungan setempat. Ciri-ciri mesin yang menggunakan EMS. Yang pertama, menggunakan sistem injeksi dalam pencampuran udara dan bahan bakar. Ciri-ciri mesin yang menggunakan EMS atau Engine Management System, yang pertama itu sudah EV ataupun Electronic Fuel Injection. Yang kedua, menggunakan sistem pengapian elektronik atau komputer ataupun sudah ESA ataupun Electronic Spark Advancer, atau pengapiannya sudah menggunakan elektronik yang awalnya konvensional sudah diganti dengan elektronik. Yang ketiga, memiliki pengaturan idle speed control atau ISC. Yang keempat, menghasilkan emisi gas buang yang ramah lingkungan. Kemudian pada ciri yang berikutnya yaitu memiliki malfunction indicator like atau MIL. MIL-nya itu biasanya sudah EMS. Kalau ada MIL-nya biasanya sudah EMS. Ciri yang terakhir yaitu memiliki protokol on-board diagnosis atau OBD. Ketika kendaraan sudah ada OBD-nya, maka kendaraan itu bisa dipastikan sudah menggunakan sistem EMS atau Engine Management System. Komponen EMS, komponen utama EMS atau Engine Management System ada 3. Yang pertama yaitu sensor, yang kedua yaitu Electronic Control Module disingkat ECM atau Electronic Control Unit disingkat menjadi ECU. Komponen utama EMS yang ketiga yaitu aktuator. Jadi gambarnya seperti ini.
ada sensor. Ini sensor banyak. Kemudian sensor dikirim ke ECU atau ECM. Sesudah dari ECU dikirimkan lagi ke aktuator. Kalau saya jelaskan itu seperti ini. Jadi sensor itu banyak sekali. Ada puluhan. Sensor itu suatu komponen yang berfungsi untuk menerima atau mengambil data. Jadi diibaratkan manusia, sensor ini seperti indranya. Bisa indera penglihatan, pendengar, ataupun indera peraba. Jadi ketika manusia melihat sesuatu, maka mata ini mengambil gambar. Atau ketika manusia mendengar, maka telinga itu mengambil suara. Ataupun ketika manusia merasakan sesuatu pada kulit, ya, kulitnya bergesekan atau kulitnya panas dengan karena memegang benda yang lain, maka kulit ini akan mengambil informasi. Maka kulit ini akan mengambil informasi apakah itu dingin atau panas dan sebagainya. Jadi sensor ini seperti indera, yaitu mengambil data ataupun menginput data, yaitu data dari mobil itu sendiri. Kemudian sensor ini mengirimkan data ke ECU atau ECM. Ya, mengirimkan data ke ECU atau ECM. Data yang didapatkan oleh sensor, baik itu panas ataupun dingin, atau suara atau getaran, yang dikirimkan ke ECM. ECM atau ECU kalau diibaratkan otaknya manusia. Jadi otak tempat untuk berpikir, ataupun untuk mengontrol, ataupun untuk mengolah data yang dikirimkan oleh sensor. Ketika mesin ini panas, karena sensornya mendapatkan panas yang berlebih, maka dikirimlah ke ECM atau ECU. Sesudah ECM mengolah, mengambil data, mengontrol, terus ECM melakukan perintah ke aktuator. Ya, karena panas, maka diperintahlah kipas elektrik seperti itu. Aktuator ini banyak sekali. Bisa bentuknya injektor, ISC, idle speed control, bisa mil, malfunction indicator light, DLC, atau full pump, atau OCV, oil control valve, atau kipas. Ya. Jadi seperti itu. Dari sensor mengambil data, dikirimkan ke ECM, ECM mengolah dan memerintahkan ke aktuator. Ya, itu komponen-komponen utama EMS system. Saya contohkan seperti ini. Ketika sensor ECT atau engine coolant temperature ini mendeteksi bahwasanya mesin sudah panas atau sudah melebihi temperatur yang diinginkan, maka akan memberi informasi ke ECM atau ke ECU. Oh, ECU tahu, oh ini datanya ternyata sudah 98 derajat Celcius, sudah panas. Maka
SCM memerintahkan kepada relay kipas ya untuk menjalankan kipas, sehingga kipas radiator jalan ya. Ketika kipas radiator jalan gitu ya, maka radiator pun akan dingin, mesin pun juga akan dingin. Ketika mesin sudah dingin, terbaca oleh ECT akan menginformasikan lagi ke SCM. Oh, mesin sudah dingin. Ini loh, mesin sudah dingin. Maka SCM atau ECU memberi perintah lagi ke relay kipas supaya kipas diberhentikan. Ya, seperti itu langkah kerjanya dari EMS. Untuk video yang selanjutnya yaitu sensor-sensor yang ada pada EMS. Apa fungsinya? Tetap kita tonton terus LZ Otomotif Channel. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.